Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan bahas mengenai fungsi atau yang biasa juga disebut pemetaan. Oke, ya, kita bahas satu persatu. Apa sih fungsi itu? Jadi suatu relasi, nah kita di video sebelumnya sudah dijelaskan relasi ya. Relasi jadi aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi. Jadi tidak semua relasi itu fungsi ya. Tidak semua relasi itu fungsi. Relasi itu disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Jadi seluruh anggota A itu punya pasangan. Nah, tapi pasangannya cuma satu. Gitu ya. Berarti dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan pertama, himpunan A itu semuanya harus punya pasangan. Lalu pasangannya itu pun cuma boleh satu. Berarti kalau ada yang nggak punya pasangan gimana? Ya berarti bukan fungsi. Atau mungkin ada yang pasangannya lebih dari satu, itu juga bukan fungsi. Tapi tetap relasi ya. Berarti tidak semua relasi itu fungsi, tapi semua fungsi itu pasti relasi ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, di video kali ini Miss akan bahas mengenai konsep fungsi. Lalu nanti yang kedua akan dibahas tentang notasi fungsinya. Kemudian bentuk fungsi, bentuk macam-macam bentuk fungsi ya. Lalu nanti bagaimana cara menentukan dan membuat tabel nilai fungsinya. Lalu menggambar grafiknya, dan yang terakhir menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, gitu ya. Oke. Yang pertama, kita akan bahas dulu konsep fungsi. Nah, di sini Miss gambarkan seperti ini ya. Yang gambar pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Kita fokus pada himpunan A-nya ya. Pertama, himpunan A-nya semua punya pasangan. Dan setiap anggotanya pasangannya cuma satu. Terus ada pertanyaan, loh itu B-nya ada yang dua, Miss. Oh, nggak masalah. Karena apa? Tadi syarat fungsi hanya kita lihat dari himpunan A-nya saja atau domainnya saja. Atau kalau lihat dari bentuk diagram panah ini, kita lihat yang kirinya aja, intinya kiri. Ya, jadi nggak apa-apa pasangannya sama, si A sama si tiap anggota ini pasangannya sama, nggak masalah. Yang penting mereka cuma punya satu pasang, itu fungsi. Nah, yang gambar kedua, kenapa disebut bukan fungsi? Kenapa kira-kira? Yang mana yang bermasalah? Yang A. Kenapa? Dia punya dua pasang. Jadi si A ini pasangannya ada yang satu sama dua. Nah, di sini disebutnya selingkuh. Ya, jadi dia bukan fungsi karena selingkuh, dia punya pasangan lebih dari satu. Nah, jadi dia bukan fungsi. Lalu gambar yang ketiga, kenapa ini dia bukan fungsi? Ya, karena yang domainnya ada yang tidak punya pasangan. Nah, Miss sebutkannya jomblo. Ya, maka fungsi itu yang pertama, dia tidak boleh selingkuh dan dia tidak boleh jomblo gitu. Berarti harus punya pasangan dan hanya satu. Ya. Nah, di sini Miss tuliskan kembali ya bahwa himpunan A ini nanti disebutnya domain atau daerah asal atau biasa disebut X-nya gitu. Lalu himpunan B itu disebut kodomain atau daerah kawan ya. Jadi semuanya ini si 1 2 3 ini adalah daerah kawan atau kodomain. Sedangkan di B ini, nah di daerah kawan ini, si kodomain ini ada yang punya pasangan, ada yang enggak kan? Nah, seperti yang ini. 1 sama 3 punya pasangan, 2-nya enggak. Nah, yang punya pasangan, anggota B yang punya pasangan disebutnya range atau daerah hasil. Tapi seluruh anggota B disebut kodomain atau daerah kawan. Jadi bisa membedakan ya antara daerah kawan dan daerah hasil. Maka daerah hasil adalah himpunan B yang memiliki pasangan. Oke, selanjutnya notasi fungsi. Apa sih notasi fungsi? Jadi
Jika dituliskan seperti ini, fungsi f dari A ke B dinotasikannya adalah f titik 2A, terus ada panah B. Jadi fungsinya itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini notasinya penulisannya seperti ini ya. Jadi A-nya dipetakan ke B gitu ya. Jadi A ke B seperti itu. Nah, kalau tadi kan fungsi f-nya memetakan himpunan A ke B. Lalu gimana kalau x, y? Sama aja. Maka penulisannya f titik 2x lalu panah y. Berarti y ini adalah hasil peta atau bayangan dari x gitu ya. Jadi nanti jangan kaget ketika menemukan kata-kata peta, kata-kata bayangan. Nah, ini sengaja Miss jelaskan di video ini variasi-variasi bahasa yang biasa digunakan di buku atau di soal-soal yang mungkin kalian temukan gitu ya. Jadi bahasa lainnya hasil peta itu adalah bayangan juga bisa gitu. Lalu kalau dituliskan dalam bentuk rumus gimana? Kalau tadi kan notasi ya. Nah, kalau bentuk rumus tinggal ditulisnya seperti ini. Jadi ketika f titik 2x lalu panah y, notasi fungsi ya, di mana x dipetakan ke y, maka rumusnya kita tulisnya y sama dengan fx. Maka y itu adalah fungsi dari si x. Jadi y itu adalah bayangan, y itu adalah peta gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu penulisannya. Jadi bisa dinyatakan dalam notasi, kalau notasi itu pakai panah, atau bentuk rumus seperti ini. Oke.